Sehingga nanti apa misalnya ada konsumen yang membeli itu dibuatkan nota, kemudian nota itu yang dipakai dasar kasir untuk apa? Untuk konsumen membayar. Nah, kemudian setelah dilunasi, nah, bukti nota pembelian dan pelunasan di kasir itu dipakai untuk mengambil produknya, itu lebih aman daripada makan dulu baru bayar. Lebih aman bayar dulu baru makan ya, sesuai syariat. Itu ngoten, gambaran saya begitu. Kalau yang simpan pinjam sudah bagus. Kalau misalnya seperti tadi saya tangkap Pak Dokter menerapkan apa Qardul Hasan ya. Qardul Hasan berarti tidak ada nisbah, tidak ada jual beli, tapi hanya biaya administrasi di depan itu boleh. Sah saja. Berarti nanti di simpan pinjamnya bisa pakai yang versi syariah, tanpa jasa, tanpa bunga, tapi tetap dengan angsuran. Nah, nanti kalau tanpa jasa, tanpa bunga, tanpa angsuran, Pak Bela. Jadi tetap dengan itu biaya administrasi di depan. Seperti itu mungkin. Nanti di aplikasinya nanti tinggal menyiapkan untuk migrasi data. Memang yang membedakan nanti ke migrasi data ini ya. Kalau harga aplikasinya cukup murah itu memang. Cuman yang membedakan nanti apa migrasi data. Kalau data besar berarti di sana yang membantu agak agak lama. Mestinya 1 hari bisa 2, 3 hari atau 4 hari. Tapi kalau bisa cepat lebih bagus gitu ya. Nanti mungkin Pak Ansori yang bisa membackup untuk di lapangan gitu. Ngoten gitu gitu. Mungkin Pak Ansori, Nggih, monggo. nggih, tasih nunggu itu Pak Dokter masih belum siap. Masih Kegiatan di perjalanan. Tulungagung sudah selesai, Pak Anang? Kegiatan di Tulungagung, saya masih ada satu angkatan, Pak. Kemarin baru dari Madiun. Oh, Itu gitu. Madiun, Tulungagung masih ada satu angkatan di hari Rabu. Ini tadi saya off, agak istirahat dulu, kecapean. Lusa masuk Sa- Saya ke kemarin juga Tulungagung. nyampe rumah juga Oke, pajak sama mantri sebelah. mau pulang. KO juga kemarin. Saya habis pulang itu masih jalan, Pak, ke Tulungagung, Kediri, sama Madiun. Setelah itu istirahat, ini kemarin sama hari ini istirahat, lusa Mojokerto, Mojokerto, Madiun, besok Mojokerto ya, besok Mojokerto, lusa Tulungagung, Madiun sudah habis, Kediri masih ada 2 angkatan, 2 angkatan. Mudah-mudahan sampai akhir bulan ini sudah bisa tuntas tugas-tugas. Amin. Ini berarti masih berapa orang lagi, Pak Dokter, yang ditunggu? Unmute. Mbak Sum, bisa dinyalakan videonya atau suaranya? Udah ditelepon orang-orang, Mbak Sum. Mbak Sum, ini pas rapat semua tadi itu saya pinginnya itu dijadikan satu gitu, jadi satu terserah mau di keuangan apa di mana. Ternyata kok ya pas ada kesibukan. Lagi nggak monitor juga kayaknya Bu Sumiatinya. Mohon maaf, yang lain ini saya telepon kok belum ada yang nyambung ya. Oh, Gak apa-apa, kita berdua dulu, nggak apa-apa Mbak Sum. Dinyalakan aja videonya, nggak Jadi, apa-apa. oh, ini kan direkam juga toh. Ya kita
kita Bisa mulai kita saja. Ya, bisa kita mulai dimulai gitu. saja, Mas Ferry ya. Jadi biar Mbak Ya, Sum mungkin nanti bisa dan saya tahu diterapkan apa nanti. itu digitalisasi koperasi. Baik. Baik, kita mulai saja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada Bapak Dr. Erwin, Pak Anang, dan Bu Sumiati yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, mungkin lebih tepatnya kita eh, apa ya, kegiatan kita ini berbincang terkait dengan digitalisasi dan apa-apa saja yang dibutuhkan, terus seperti apa proses implementasinya, begitu ya Bapak Erwin ya. Oke. Jadi nanti untuk aplikasi koperasi konsumen itu nanti seperti yang disampaikan dengan Pak Dr. Erwin tadi, ada 2 unit usaha, 3 unit usaha ya mungkin ya yang sudah berjalan ya. Ada yang versi simpan pinjam, kantin, sama pertokoan. Nah, kalau untuk pertokoannya sudah menggunakan aplikasi dari Alfamart. Oke, nah sekarang yang dibutuhkan adalah untuk kantin sama dengan yang koperasi yang untuk simpan pinjamnya. Nah, kalau menggunakan aplikasi yang simpan pinjam, apabila menerapkan yang pinjaman tanpa bunga, itu memang seperti yang disampaikan Pak Anang, itu adanya ada di yang versi syariah, Pak Erwin. Karena kalau di versi syariah itu memang ada akad qardul hasan atau hutang yang baik. Jadi memang tidak ada namanya eh, jasa ataupun margin. Dan di situ memang diperbolehkan untuk meminta administrasi ya, biaya admin. Tapi kalau yang di versi umum itu memang tidak tersedia fitur itu. Jadi kalau di yang versi umum itu maka bisa nggak bisa memang harus ketika kita menginput memasukkan data pinjaman, maka di situ harus mencantumkan nominal jasa atau bunga. Kalau tidak dicantumkan di situ nominal jasa atau bunganya, maka tidak akan bisa di save datanya. Nah, seperti itu. Maka nanti kita siasati menggunakan yang versi syariah. Akotnya nanti pakai akot Qardul Hasan. Nah, karena memang kemarin juga waktu kita BIMTEK, waktunya memang tidak mencukupi dan ternyata yang hadir itu hanya ada 2 koperasi, Pak Anang, yang versi syariah itu. Jadi kita hanya dicuplik gitu aja akhirnya karena memang mayoritas yang versi simpan pinjamnya itu semuanya yang versi umum gitu. Nah, akhirnya cuman kita cuplik sebagian aja untuk yang versi syariahnya, tapi intinya kemarin sudah kita urai semua sih untuk yang koperasi konsumennya, yang simpan pinjam umumnya, juga yang versi syariahnya seperti itu. Nah, ini kita share screen dulu. Nah, ini seperti ini tampilan untuk yang aplikasi desktop koperasi konsumen ya. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk yang kantin. Nah, untuk yang kantin itu nanti pencatatannya dia ada menu. Menu itu nanti yang dijual di kantin tersebut itu dicatatnya sebagai jual jasa.
Nah, karena apa? Karena untuk bahan bakunya itu kita kan beli dan melalui proses pengolahan itu. Jadi beda dengan yang di toko retail. Kalau di toko retail kita beli barang jadi dan dijual barang jadi. Nah, kalau di kantin kita beli barang mentah, kita jual sebagai barang jadi dan melalui pengolahan. Nanti sebentar lagi saya apa ambilkan dulu yang versi kantinnya. Nah, ini dia. Jadi yang untuk koperasi konsumen ini kita ada dua macam, Pak Dokter. Ada yang versi retail, ada yang versi untuk kantin atau warung. Nah, kalau yang kita gunakan ini untuk toko retail sembako. Nah, yang untuk kantin kita proses install dulu sebentar. Tapi suara saya bisa didengar dengan jelas ya, Pak Erwin ya, tidak Bisa, bisa, putus-putus ya. bisa jelas Pak Ansari, jelas, jelas, jelas. Oke, khawatirnya nanti kita ngobrol panjang lebar yang di sana nggak begitu dengar, Iya, Pak Erwin nggak ada konfirmasi, saya juga nggak tahu iya. tuh. Mbak Sum, jelas ya Mbak Sum ya. Mbak Sum. Suaranya kurang jelas dong. Apa HP saya atau gimana? Tapi sudah saya besarkan ini. Oke. Iya. Kalau saya jelas ya saya. Ini Mbak Supri ini juga yang mengelola kantin ini, koordinator kantin. Selamat datang Mbak Supri. Selamat datang. Jelas dokter suaranya. Oke. Oke, Ya lanjut Pak Ansari, lanjut, lanjut. suara saya Ya, jelas ya. juga ya. Jelas, jelas. Oke, Lanjut, lanjut Pak Ansari, siap. lanjut. Oke, siap sebentar saya unduh aplikasi yang versi kantin dulu. Kalau alurnya dia sepintas serupa, cuman nanti kalau di penjualannya itu dia sudah tampilannya kalau aplikasi warung seperti halnya yang aplikasi yang digunakan untuk restoran itu, Pak. Nah, ini dia. Bentar. Kalau di kantinnya sendiri, estimasi item yang dijual ada berapa, Ibu? Macamnya. Ada 20-an lebih ya.
Ada berapa macam yang dijual di kantinnya, Ibu? Izin saya sambil makan ya. Silakan, Pak, silakan. Lah, makanya kok nggak di kantin sih, Pak? Ini nyoba nyoba menu baru di Tuban. Oh, Anu gitu. apa? Anu apa? Ayam ayam Saudi, ayam Saudi. Oke, oke. Alamak. Almas ya Pak ya. Almas. Oke, Bu Supriyati, untuk di kantin sendiri ada nggak barang konsinyasinya yang dijual? Tidak kedengaran, Bu, suaranya, Bu. Nggak kedengeran, Ibu, suaranya. Mikrofonnya coba pakai handsetnya. Ya, bagaimana Pak? Nah, Kedengaran? ya, ya, oke, sudah. Ya, kalau ini saya lepas, saya juga nggak dengar suaranya Bapak. Tapi ini tak tancapkan suaraku yang tidak terdengar. Hmm. Yang Untuk barang ditanyakan konsinyasi ada ya, Bu ya? barang apa Pak? Barang konsinyasi. Contohnya apa saja itu? Konsinyasi itu barang titipan. Oh iya, banyak sekali Pak. Banyak Nah, sekali.
Nah, sistemnya kan dia eh, ambil apa taruh dulu nanti bayar besoknya kalau yang sudah laku dibayar kan gitu ya Ya, alurnya. betul. Nah, kalau plus dengan menu yang dijual oleh kantin sendiri total keseluruhannya ada 30 atau mungkin 50. Semua menu yang dijual di kantin, Mas, maksud, Iya, ada 50 macam. oh lebih, Oh, lebih. ya. Tapi untuk barang yang titipan harian, maksudnya eh, yang diambil harian dan dibayar harian itu ada sekitar 20-an. Hmm, seperti keripik, kerupuk, Ya, kalau tahu sejenis gitu. keripik itu juga titipan, tapi itu maksudnya tidak waktu lebih dari 1 minggu. Tapi kalau yang untuk harian, yang itu ada sendiri, Pak. Itu sekitar 20-an. Baik. Berarti itu nanti bisa kita bantu langsung saat saya di sana nanti apa-apa barangnya, harganya dan sistem bayarnya seperti apa nanti langsung bisa dimasukkan ke dalam aplikasi dan nanti akan bisa diketahui langsung nominal aset dari kantin ini berapa, pendapatan per hari, per minggu, per bulan berapa, Oke, biaya yang siap. dikeluarkan juga berapa. Jadi nanti akan ketahuan tuh setiap bulan ketika ada biaya dan pendapatan, maka nanti selisih dari biaya dan pendapatan itulah masuk ke laba kan seperti itu nanti. Kalau nggak Oke, siap. tercatat maka nanti tidak akan diketahui berapa pendapatan bulan ini karena nilai laba yang dihasilkan itu adalah selisih dari pendapatan dan biaya. Ketika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka itu masuk ke laba. Tapi ketika biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatannya, maka nanti labanya akan minus. Kan seperti itu nanti. Oke, kita sambil nunggu, kita proses instalasi. Ini aku kembalikan ya, terima kasih. Kira-kira Pak Ansori kapan bisa ketuban lagi, Pak? Ini sudah tanggal 24 paling sebentar. Tanggal 2 saya OTW ke Jawa Barat, Pak, ke Cianjur. 2, 3, 4. Paling tanggal 6, Pak. Tanggal 6 bulan depan, insya Allah. Yap. Ya, enggak apa-apa. Enggak keburu kok. Nanti mungkin sekalian ini aja. Sekalian misalkan apa, sebelum tanggal 6 itu mungkin saya dikasih software enggak apa-apa untuk draft kerjasamanya atau pembelian aplikasinya itu, Pak. Oke. Nanti untuk apa namanya SPT-nya, SPK-nya nanti langsung dibuatkan sama Pak Anang nanti SPK-nya seperti apa.
Kalau yang Aulia itu ada cakupnya di Nah, ini kita close dulu. Kita minimize saja, enggak apa-apa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ada perbedaan dengan yang tadi. Nah, dia perbedaannya nanti di sini. Ke aplikasi warung ini. Nah, dia di sini ada menu satu, misalkan apa di sini menunya nanti jadi tinggal diklik-klik, misalkan nasi putih. Terus di sini misalkan ayam goreng. Terus menu apa lagi dan seterusnya. Jadi nanti tinggal diklik-klik terus bayar gitu aja. Nah, cara memasukkannya kita klik selesai lebih dulu. Nah, tempatnya di sini di daftar stok master. Daftar stok master. Nah, ini misalkan kita isi 001. Enter, enter, klik jasa, terus enter, misalkan ayam goreng, paha, terus enter, jenis makanan. Di sini pemasuknya cash, satuan barang porsi. Nah, harga jualnya misalkan 15.000 atau 12.000. Lalu kita klik simpan. Klik tambah lagi, misalkan nasinya 2, nasi putih, makanan, satuan barang porsi, misalkan 5.000. Satu porsi ayam apa nasi putih. Nah, terus tambah lagi, misalkan 03, sayur lodeh, porsi 5.000.
simpan. Terus misalkan apalagi 4 jasa nila goreng super satuan barang porsi misalkan 15.000 berapa 12.000. Nah, kita klik simpan. Nah, sekarang misalkan mau ada tambahan catatan minuman misalkan. Tambah minuman song 33 es jeruk minuman per gelas 5.000. Kita klik simpan. Tambah lagi es teh manis minuman gelas 5.000. Kita klik simpan. Jeruk. Nah, seperti ini cara masukkan datanya. Nah, sekarang kita coba lakukan proses penjualan. Nah, di menu 1 ini di sini sudah ada ayam goreng paha, nasi putih, sayur lodeh, nila goreng super. Nah, kalau di menu 2 kita di sini sudah ada es jeruk sama es teh manis. Nah, di sini. Nah, misalkan ada pembeli ayam goreng nasi putih sama ayam goreng. Klik langsung seperti ini. Nah, jadi simple. Sayur lodeh. Terus sama minumnya apa? Es teh manis sama es jeruk misalkan. Terus tadi di menu 1 untuk nasi putihnya 2, sayur lodeh 2 kan. Terus sama satunya nila goreng. Nah, selanjutnya kita klik bayar. Nah, di sini sudah langsung muncul 54.000 gitu. Misalkan bayarnya berapa? Uang 100.000. Nah, otomatis dia akan muncul kembalian 46.000 rupiah. Jadi langsung kita klik enter, dia otomatis nanti langsung terbayarkan. Jadi nanti langsung keluar struknya. Diusahakan nanti kalau sudah menggunakan aplikasi dibelikan printer stroke itu Pak Dokter. Jadi nanti bisa langsung tercetak struknya. Nah, ini struk makanan di sini. Kita Oke, sebentar kita cek hasilnya di
Fitur tadi ya. Nah, ini dia. Sudah kesimpan. Kita cek dulu struknya. Oh, ada PDF-nya lagi bermasalah. Jadi seperti ini tampilannya, Bu Supriyati dan Pak Dokter, untuk tampilan aplikasi untuk kantinnya. Jadi nanti untuk yang di kantin ini juga dimungkinkan kalau ada dari anggota koperasi yang bayarnya tempo atau ngutang dulu, itu juga dimungkinkan. Jadi nanti akan tercatat laporannya. Oke, kita proses data dulu. Maafkan customer. Burn factor. Laporan penjualan di sini langsung kita bisa lihat. Nah, ini dia. Jadi nanti yang yang laku pada hari ini apa saja nanti akan ketahuan, dan berapa dapatnya itu nanti akan ketahuan semua di sini. Ini misalkan nasi putih, ayam goreng paha, sayur lodeh, es teh manis, es jeruk, semuanya nanti akan tercatat seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya nanti untuk memasukkan data, apa itu namanya? Data modal awal ya, modal untuk kantinnya nanti di sini kita bisa cari sandi transaksinya itu adalah penyetoran modal pemilik. Di sini penyetoran. Nah, ini dia penyetoran modal pemilik. Jadi nanti bisa transaksi pakai sandi 923. Ditambah 923. Ketik modal awal kantin dulu. Nah, misalkan berapa? 50 atau 75 juta. Oke. Nah, seperti ini. Terus nanti juga ketika mau proses pembelian bahan bakunya juga nanti di sini tempatnya.
Ya, jadi nanti di yang di sini tadi tempatnya untuk membelanjakan barang bahan bakunya itu nanti juga ada di sini. Nanti akan kita buatkan untuk pembelian barang bakunya, sandi transaksinya, apa saja yang mau dibeli bahan bakunya setiap hari. Nah, ini penerimaan hutang, gaji karyawan, segala macam, pembayaran hutang lain-lain. Semuanya sudah ada. Biaya lain-lain, biaya konsumsi, biaya perlengkapan, gaji karyawan. Nah, semuanya sudah ada. Nanti misalkan ada sandi transaksi yang di sana ada namun di sini belum ada, nanti akan kita buatkan. Karena sistemnya untuk aplikasi kita ini customize, Pak Dokter. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti apa kebutuhannya kita pastikan akan mengikuti sesuai dengan yang berlaku di lembaganya tersebut. Nah, jadi nanti pendapatan per bulan, per hari itu nanti juga langsung bisa diketahui. Nah, ini di laporan keuangan, nanti juga langsung muncul di laporan neracanya itu sudah langsung bisa ditampilkan seperti ini bentuknya. Nah, ada kas induk, kas penjualan, modal pemilik, dan penjualan tunai itu nanti akan langsung bisa dilihat seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini nanti ketika nanti pengurus minta dikirim file neraca hari ini gitu misalkan. Nah, nanti dari pihak admin kantinnya nanti silahkan di PDF-kan. Setelah itu nanti file PDF-nya dikirimkan ke HP ke WA pengurus yang meminta seperti itu. Atau mungkin nanti kalau emang sudah dibutuhkan semua pengurus supaya langsung bisa melihat data tokonya itu menggunakan dashboard pengurus, dashboard web pengurus. Jadi nanti bisa langsung melihat dari HP-nya masing-masing. Nanti akan kita buatkan user ID-nya untuk bisa mengakses data kantinnya seperti itu. Ya, seperti ini Pak Dokter. Terus ini untuk laba ruginya tampilannya seperti ini. Nah, dia langsung muncul pendapatannya karena yang kita masukkan di sini itu sebagai jasa ya karena untuk barang yang diperjualbelikan itu kan melalui proses pengolahan. Jadi nanti berapa biaya hari ini misalkan untuk beli bahan bakunya misalkan habis 1.400.000 dan penjualannya bisa maka otomatis pendapatan pada hari ini adalah 600.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk beli bahan baku 1.400.000 sedangkan penjualan 2 juta maka keuntungan adalah 600.000 nanti masuk ke laba seperti itu. Seperti itu Bu Supriyati, apakah bisa sedikit dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu Pak Dr. Erwin dulu. Ibu Supriyati, silahkan.
Atau kita lanjut dulu ke aplikasi yang simpan pinjam yang versi syariah ya. SPPS Permenkap. KSPPS terus Permendespet. Bahasa. Nah, seperti itu tadi sudah kita jelaskan ke Bu Supriyati, Pak Dokter. Mungkin bila ada yang belum paham terkait aplikasi yang kantin, silahkan konfirmasi. Yang penting nanti ketika saya hadir di sana itu nanti siapkan aja data Excel-nya ya, misalkan barang-barang Mungkin yang apa perlu saja. ya, yang perlu dipersiapkan apa saja Pak Ansari? Mungkin apa tablet, apa komputer atau apa, berapa Kalau saat speknya? ini perangkat apa yang sudah ada, Pak Dokter? Perangkatnya kau no ya Pak Supri ya. Halo, Kalau laptop ada dok, mungkin bisa dipakai. laptop. Itu laptopnya rumah sakit apa laptopnya koperasi? Laptopnya koperasi yang beli dulu itu loh. Oh, Nah, laptop bisa Pak, laptop. Tapi kalau di kantin ya mestinya nyamannya pakai komputer mestinya dok. Iya kan lebih nah, anu tau, lebih mm-mm. lebih besar tau ininya apa kayak mungkin datanya, RAM-nya apa-apanya. Iya. Nah, itu aja disiapkan yang paling penting komputer sama printer setruk, Dok. Jadi nanti Oh, kan pelanggan itu ketika setelah makan atau saat melakukan pembayaran itu langsung dikasih setruk kan, setruk baik. pembelian itu. Nanti anu ya Pak Ansari ya, saya di WA kebutuhannya apa saja, kemudian speknya, terus nanti sama apa draft PKS-nya, jadi nanti kita belikan. Jadi pas jenengan ke sini nanti sudah ready, tinggal ini. Baik, baik. Nanti kita siapkan. Ya lah, Terus untuk yang versi simpan pinjamnya itu nanti seperti ini, Pak Dokter. Jadi nanti ya seperti yang kita cuplik kemarin ya untuk yang versi syariah itu memang kayaknya tepat untuk yang di koperasinya Pak Erwin nih.
Jadi karena memang di situ menggunakan sistem pinjaman tanpa bunga, itu kalau yang versi umum tidak ditemukan fiturnya yang seperti itu gitu. Ya. Karena kalau yang di versi umum yang namanya pinjaman itu ketika kita mengisi platform pinjamannya harus mencantumkan berapa nominal bunganya gitu. Nah, kalau tidak dicantumkan maka dia tidak akan bisa di-save Oh, kalau transaksinya. ditanamkan 0% gitu ya juga tidak boleh ya. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Nah, nanti kalau yang di versi syariah itu ada namanya Qardul Hasan gitu. Jadi nanti ada akad. Nah, kita contohkan nih, semisal cari data lama ini aja. Namanya Nusamba. Terus di sini, nah ini dia Qardul Hasan. Enak tulis yang ngono. Ini saya ngomel-ngomel Nah, baca, baca. di saat mengisi, nah di sini ini nanti yang membedakan. Klik edit, kita masukkan misalkan nih 10 juta. Nah, pinjaman ke satu, misalkan 10 bulan. Klik, nah ini dia. Jadi di sini ini tanpa diisi estimasi hasilnya atau bunganya juga enggak masalah gitu, enggak diisi juga. Nah, di sini juga enggak apa-apa, enggak diisi. Nah, nanti ketika sudah diklik bulanan seperti ini, dia akan muncul kalau 10 bulan maka bayarnya adalah 100.000 per bulan. Nanti seperti itu. Oh 1 juta. Kalau 10 juta maka nanti munculnya wajib pokoknya 1 juta per bulan. Jadi tanpa ada jasa. Oh, itu tapi ada potongan awal itu 5% bisa tak ya? Jadi kan untuk nanti masuk di kekayaannya 3%, 1% untuk apa asuransinya, terus 1% untuk ininya untuk apa? Ya, ya nanti Untuk sistemnya gini. Apa uang itu kita berikan dulu, baru nanti dari oh iya, anggota itu mengasihkan ini untuk biaya oh iya. ini gitu. Berarti nanti Dan- misalkan dia utang apa 10 juta gitu ya. Kalau dikurangi 5% kan 500.000 ya. Berarti nanti Ya, dikasihkannya langsung seolah-olah utang 9,5 juta gitu aja ya. betul. Jadi nanti apa? Nanti dia di sini pencairannya 10 juta, tapi Ya. dia harus mengembalikan yang 500.000 untuk administrasi kan seperti itu Oh iya, nanti. iya, betul betul. Nah, jadi dia hanya menerima 9.500.000. Nah, nanti di sini tempatnya di transaksi pencairan ini nanti baru bisa dimasukkan biaya administrasinya. Oh iya. Yang Qardul Hasan. Pencairan piutang Qardul. Langsung. Jadi dodok loh. Orang tahu. Oh, ini dia Qardul Hasan. Nah, kalau untuk yang versi simpan pinjam ini nanti bisa pakai yang basic aja nggak apa-apa karena kan fungsinya hanya untuk mencatat simpanan pokok, wajib dan pinjaman serta membagikan SHU nanti fungsinya. Jadi nggak terlalu banyak transaksi gitu di sini. Qardul Hasan.
Nah, di sini langsung dimasukkan administrasi misalkan 500.000. Nah, jadi langsung kita klik simpan. Jadi tetap hutang beliau adalah 10 juta, tapi hanya menerima 9.500.000 seperti itu. Dan nanti langsung ketika di laporan keuangan di sini juga langsung bisa ditampilkan. Nah, seperti ini. Jadi ada pinjaman kod itu 10 juta. Terus pendapatan admin Qardul Hasan 500.000. Jadi semuanya langsung bisa tercatat. Seperti itu. Jadi kalau estimasi untuk dua aplikasi ini ya estimasi 4 harian lah Pak nanti pengerjaannya. Untuk yang pencatatan ini nanti operatornya beda lagi atau sekalian dengan yang di kantin atau bendahara yang megang untuk yang simpan pinjam ini, Pak Dokter. Halo, Bendara halo. Ya. Atau Bu Sumiati ya yang megang nanti. ya yang megang saya, Pak. Oke, baik. Jadi nanti seperti itu prosesnya dan nanti paling yang harus disiapkan adalah data anggota masing-masing nanti simpanan pokoknya itu per akhir November nanti ya karena saya kan nanti datang ke sana kan di Desember ya. Jadi nanti per akhir November itu semua anggota itu ada kan data Excel-nya ya atau manual tulis. Ada Excel-nya, Pak. Oke, kalau ada Excel-nya ya aman berarti nanti lebih lebih cepat prosesnya. Karena kalau benar-benar dari manual tulis itu pasti juga perlu proses yang agak lama karena harus memindah ke Excel, input satu per satu. Nah, itu kan juga butuh waktu ya dan tenaga. Yang penting nanti disiapkan data semua anggota itu simpanan pokoknya per akhir November itu masing-masing totalnya berapa. Terus nanti simpanan wajibnya per akhir November masing-masing total keseluruhannya itu akumulasi dari awal masuk sampai per akhir November itu berapa. Terus juga seperti itu juga pinjamannya masing-masing itu sisanya masih berapa per akhir November. Nah, itulah nanti yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi dan nanti langsung bisa dilihat apa namanya? Rekap data anggota itu setelah masuk ke dalam aplikasi nanti seperti apa tampilannya gitu dan laporan neracanya nanti sudah langsung bisa diterbitkan setiap saat. Nah, ini kita contohkan. Ada neraca lajur. Neraca lajur itu adalah neraca yang paling bikin pusing itu kalau dari pihak akuntan itu biasanya yang paling pusing ketika sudah dihadapkan dengan laporan neraca lajur. Nah, neraca lajur itu mulai dari neraca awal, mutasi, akun laba rugi sampai neraca akhir debit kreditnya itu semuanya harus real tertera semuanya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ketahuan tuh semuanya. Ada kas boxnya berapa, pinjaman berapa, terus pendapatan adminnya berapa. Nah, itu semuanya langsung tampil di sini dan langsung bisa dilihat hasilnya. Jadi tidak harus menunggu bulanan ataupun tahunan gitu. Jadi nanti setiap saat langsung bisa dilihat laporannya. Seperti itu, Pak Dokter. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait yang kantin atau yang simpan pinjam, boleh. Bu Sumiati atau Bu Supriyati, silahkan, monggo. Untuk yang kantin itu kan yang mau dipakai ini, Pak ya. Mm-mm. Nah, nanti kan kita semua pengurus kan bisa melihat, Pak ya, dari hasil inputan maupun pendapatannya.
Mm-mm. Terus kita kan ada usaha satu lagi yang Kosmamat. Kosmamat itu sebenarnya juga sudah aplikasi. Cuman kita pengurus juga nggak bisa melihat langsung. Itu apakah bisa saling tersinkron atau harus juga memakai atau bagaimana, Pak? Nah, kalau yang tokonya ya. Iya, yang Nah, yang tokonya itu toko sebenarnya itu, sudah aplikasi, cuman ya aplikasi di toko aja. Kalau kita pengen lihat juga kita harus ke tokonya, nggak bisa kita istilahnya pengen lihat mantau pakai jaringan atau apa nggak bisa. nah itu kalau yang di toko itu maka konfirmasinya ke vendor aplikasinya Bu, bukan ke kita gitu. Jadi nanti yang menyediakan Oh aplikasinya itu gitu. dari mana, maka konfirmasinya ke sana. Bagaimana supaya pengurus ini juga bisa mengakses gitu. Nah, nanti kalau di Nah, kita yang menggunakan aplikasi yang versi dari kita, nanti ada dua pilihan. Mau pilihannya apakah pengurus itu nanti setiap mau tahu laporan itu datang ke kantor, ke kantin untuk melihat, atau opsi yang kedua mau langsung bisa lihat dari mana saja menggunakan jaringan internet. Itu bisa. nah, Makanya nanti ada pilihannya. Nanti mungkin pembahasan ini setelah kita nyampe sana kebutuhannya nanti akan bisa kita ketahui sampai di mana gitu kebutuhannya. wah, gitu. Berarti lebih enaknya waktu kita ketemu aja, Pak ya. Soalnya kan Betul. yang saya lihat tadi kan dari kantin itu kan sudah bisa. Misalnya kalau sudah ngelingkan kantin, hutang, hutang itu tadi kan sudah langsung ke neraca. Nah, Hmm. kalau kita aplikasinya terpisah, berarti kan kita juga harus input ulang lagi kan yang di untuk laporannya tadi. Kalau laporan itu nanti di masing-masing unit usaha kayak disimpan pinjam otomatis langsung ngelink ke neraca juga semuanya. Terus yang di kantin juga neracanya juga sudah Ya, semuanya. maksud saya yang Kosmamat kan berarti kita harus input manual lagi gitu. Kalau kita Nah, itu harus nyambung neracanya gitu loh Pak maksud saya. oh berarti yang di tokonya itu nggak ada neracanya gitu ya? Ya kan selama ini kita sistemnya kita kan dari koperasi setor ke saya. Hmm. Istilahnya laporannya terus dari kantin setor ke saya baru gabung jadi satu. Jadi selama ini SHU-nya juga jadi satu karena yang simpan pinjam kan kita anggap itu kan bukan termasuk usaha ya Pak. Jadi tidak kita pisahkan. Jadi SHU-nya juga jadi satu semuanya. Nah, itu makanya nanti kalau di itu memang sama detail seperti halnya kantin sama yang simpan pinjam ya harus menggunakan aplikasi yang seperti halnya digunakan di kantin dan di simpan pinjam. Jadi nanti ya seperti ini aplikasinya nanti. Tapi kalau itu ada kaitannya dengan supplier Kan penyetok kan kalau barang yang di kita nggak toko. nyambung kan berarti nggih. Maksudnya kan kalau kita nggak nyambung yang Mamat kan berarti kita kerja lagi untuk menginput data supaya bisa nyambung laporannya neracanya Betul. jadi satu gitu loh Pak maksud saya. Iya, ya betul seperti itu. Tetap harus yang di tokonya berarti harus tetap Berarti kan manual harus seperti kerja biasa. kerja lagi. Iya. Ya, tetap manual lagi. Mm-mm. Ya karena kan kayak saya kan nggak mungkin kan masuk ke ranahnya aplikasi toko kan gitu Bu. Karena memang dia bukan Iya dari kita memang. gitu. Nggih, nggih, nggih. Oke, monggo lanjutnya lagi. Tapi kalau yang di koperasinya juga sudah ada komputernya ya. Nanti sebelum saya datang kalau gitu yang di kantin siapkan aja komputer sama printer ya. Untuk printernya printer stroke yang ukuran 58 itu juga udah cukup. Jadi nanti eh, terkesan ketika ada yang beli di kantin itu ya sudah kayak di resto gitu.
Sistemnya belanja di situ bayar ya langsung dapat stroke gitu. Dan stroke itu nanti bisa dicetak double, yang satu diberikan ke pelanggan, yang satu buat arsip gitu. Bisa seperti itu. Nanti bisa dilaporkan setiap sore, setiap mau tutup, dicocokkan dengan keuangan yang di kasirnya gitu. Sesuai enggak gitu. Oke, silahkan lanjut lagi Pak Dokter Erwin, silahkan. Iya, terima kasih Pak Ansori. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mbak Sum atau Mbak Supri. Jika Kalau saya sudah cukup, sudah Prof. cukup ya. Mbak Supri mungkin Ya. untuk kebutuhan kantinnya. Jadi untuk kantin mungkin disiapkan ini ya Pak, printer stroke sama komputer ya Pak Ya, Ansori ya. betul, betul. Ya nanti Itu aja sih. tolong saya dikasih apa namanya speknya, dan nanti kita nanti biar beli nanti ke sini biar langsung bisa dicoba diisi ya. Kalau untuk speknya sih bisa yang Core i3, RAM-nya minimal 4 GB lah. Iya, RAM-nya minimal 4 GB udah cukup. Terus iya, iya. untuk internalnya bisa menggunakan SSD atau hard disk, boleh bebas saja. Iya. Iya nanti nanti di apa? Nggak apa di WA kan anu minimalnya berapa, aspek minimal Oke. nanti kalau mau kita tambah ya kita tambah. Mm-mm. Jadi untuk mungkin ke depannya ya ndak upgrade. Betul. Jadi nanti Ya, sekiranya saya ke sana itu peralatan sudah ada gitu, udah siap gitu. tadi ya, iya ya betul, betul. Ya terima kasih Pak Ansori. Sudah Ya, cukup teman-teman, Mbak Zum, Mbak Supri. Iya mungkin oke. sudah cukup Pak Ansori. Oke, terima Ya, kasih seperti terima itu. kasih banyak Pak Ansori, Pak Anang. Sama-sama, Pak. Jadi seperti itu dari awal hingga akhir, barangkali ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya atas nama pribadi dan atas nama PT Sinergis CV Sinergis Misco, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tanggal 6 Pak Ansori. Insya Allah, Pak. Ya, GG. Assalamualaikum. Izin, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak, Pak Ansori, terima kasih. nggih stay dulu Rian Pak Anang. Gimana? Kita ngobrol dulu. Iya.